Pemerintah Kota Tasikmalaya terus berupaya mewujudkan kota yang maju dan berkelanjutan melalui program Tasik Resik. Program ini difokuskan pada penataan pengelolaan sampah serta optimalisasi ruang terbuka hijau atau RTH di seluruh wilayah kota. Wali Kota Tasikmalaya Firman Alfarizi Ramadan menyebut Tasik Resik selaras dengan gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, dan indah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan kebersihan kota tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Dan juga bagaimana juga instruksi dari Pak Presiden ya dengan gerakan ASRI-nya, itu ASRI, aman, sehat di sana, resik dan indah. Itu 3 kata tersebut juga bersinergis dengan program Kota Tasikmalaya. Tadi aman, ya harus membuat nyaman. Kemudian juga sehat tadi, bagaimana kita memastikan warga Kota Tasikmalaya ini sehat, preventif, promotif maupun kuratifnya di sana. Punya resik, kita pastikan kebersihan, sampah, sebagaimana kita sampaikan di Pramusrenbang, masing-masing kecamatan sudah ada tema-tema tersendiri untuk 2027 nanti gitu, dan dimulai di 2026 ini gitu. Seperti di satu kecamatan ketahanan pangannya itu arahnya harus kemana. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya menjadi leading sektor dalam program ini. Di awal tahun 2026, pembenahan dimulai dari RTH Alun-Alun Kota Tasikmalaya sebagai wajah kota. Pengecatan ulang dan penataan kawasan dilakukan agar tampil lebih rapi dan menarik. Saya sampaikan tidak hanya untuk Tasik Resik, jadi kita untuk Indonesia Asri ya, sesuai dengan programnya Bapak Presiden Pak Prabowo bahwa Indonesia harus aman, sehat, indah, resik, asri. Nah juga ini untuk untuk tahun alun kita mulai berbenah bagaimana kita dipercantik supaya indahnya dapat, resiknya dapat gitu ya. Kemudian apa yang kita treatment di sini, karena kalau kita lihat kebanyakan di sini tuh banyak tembok yang sudah berlumut. Nah maka itu aja dulu lah. Yang dengan biaya minimum kita pengennya hasil maksi. Itu dulu yang kita bisa kerjakan di tahun ini. Dan mudah-mudahan di tahun ke depan juga akan lebih baik lagi gitu kan, dengan biaya yang lebih optimal lagi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sandi Lesmana menjelaskan bahwa saat ini terdapat 28 RTH di Kota Tasikmalaya yang akan ditata secara bertahap. Selain itu, pihaknya juga memprioritaskan pengelolaan sampah dimulai dari pengolahan hingga pemrosesan akhir. Jadi sebenarnya kalau kita lihat daripada parabel inti ya, kinerja itu sebenarnya yang menjadi kewajiban tapi jadi jangka panjang. Bagaimana kita mempertahankan kualitas udara, air dan lingkungan. Dalam hal ini lahan gitu ya. Nah itu yang menjadi tugas pokok. Nah dalam hal ini mungkin diberikan juga kepada beberapa program ke bawahnya, yaitu program persampahan, ada nanti juga pengurangan sampah, terus pemrosesan sampah. Ini di TPA, nanti ada kita bisa bicara dengan tempat TPA-nya. Di samping itu juga kita bagaimana menata ruang terbuka hijau. Yang mana sini kita duduk di alun-alun, ini salah satu dari ruang terbuka hijau. Kita punya 28 ruang terbuka hijau. Di samping itu juga ada pulau-pulau jalan dan median jalan yang menjadi kewajiban dinas LH. Mudah-mudahan kita ke depan bisa memperbaikinya. Dan khusus tahun ini mungkin juga saya memohon mengajak kepada para pengusaha BUMD, BUMN kiranya bisa menyesuaikan CSR-nya untuk disesuaikan kepada bagaimana kita target yang sekarang itu pengecatan saja lah dulu untuk RT-RT yang ada di Tasik, terutama taman-taman kota ya yang sejenisnya gitu. Sebanyak 43 armada pengangkut sampah dikerahkan untuk melayani 10 kecamatan dengan sistem door-to-door serta penyediaan kontainer amrol di sejumlah titik. Kalau armada kita total itu punya 43 armada dengan cakupan luas wilayah sekitar 10 kecamatan, dan armada ini terdiri dari dump truck, amrol, kemudian motor roda 3. Nah, di samping ada pelayanan khusus door to door, juga ada pelayanan yang dibuang ke kontainer langsung untuk diangkut oleh amrol.
Upaya Tasik-Resik juga diperkuat dengan penggiatan bank sampah, pengolahan sampah organik, serta kolaborasi bersama komunitas dan organisasi untuk mendorong daur ulang. Ke depan, pemerintah membuka peluang kerjasama dengan pihak eksternal guna mengurangi volume sampah di TPA, termasuk pemanfaatan sampah menjadi energi. Ya, kita sekarang menuju kepada Baina Pengelolaan Sampah, yaitu dengan membangun atau menggiatkan bank-bank sampah. Kemudian ada GOSO, Gerakan Olah Sampah Organik. Ada juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas warga. Seperti halnya yang untuk Majelis Taklim, kita berinisiasi untuk bagaimana di setiap Majelis Taklim itu bisa mendampung sampah anorganik tentunya. Dan sampah itu nanti bisa dihasilkan, kemudian disumbangkan untuk operasional Majelis Taklim tersebut. Nanti saya istilahkan gagas, dan juga mungkin juga ke depan kita akan bagaimana berkolaborasi dengan pihak-pihak eksternal, bagaimana kita bisa mengurangi sampah di TPA. Kalau ada yang menambang sampah di TPA itu, karena sampah ini kan sekarang udah masuk juga untuk fungsi yang lain, yaitu untuk pembangkit TPA, pembangkit tenaga listrik sampah ya. Itu butuh volume besar dan kita punya potensi untuk bisa menyumbangkan itu ke tempat yang lain, dan memang dibutuhkan. Warga pun mengapresiasi perubahan yang dilakukan. Alun-alun kini tampak lebih bersih, indah, dan nyaman sehingga masyarakat betah berlama-lama menikmati ruang publik. Di siang ini saya berada di alun-alun Kota Tasikmalaya, bertepatan 1 Ramadan. Ini alun-alun Kota Tasik cukup nyaman, terlihat rapi dan bersih. Tentunya senada dengan apa yang digelorakan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya, wabil khusus oleh Dinas LH Kota Tasikmalaya. Saya sangat mengapresiasi kegiatan Dinas LH Kota Tasikmalaya untuk mempercantik, menata Kota Tasik agar lebih bersih, rapi, juga nyaman, sehingga masyarakat Kota Tasikmalaya manakala berkunjung ke alun-alun, ke taman kota, dan jalan-jalan terlihat enak dipandang dan enak nyaman ketika bersama keluarga untuk beraktivitas olahraga dan lain sebagainya. Adapun kegiatan LH yang mengajak seluruh stakeholder simpul-simpul Kota Tasikmalaya dengan mengajak untuk melakukan penataan, pengecatan, dan lain sebagainya, taman kota, baik itu Tugu Asmaul Husna, Adipura yang ada di Padayungan, kemudian taman kota dan Dadaha, kami menyambut baik gagasan itu, dan kami selaku masyarakat sangat setuju melakukan kolaborasi dengan pemerintah Kota Tasikmalaya, dalam hal ini Dinas LH, untuk melakukan penataan dan pengecatan secara swadaya bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan masyarakat dan simpul-simpul yang cinta Kota Tasik senantiasa terjaga dengan resik. Tasik-Resik tidak akan bisa terwujud dengan dinas sendiri atau pemerintah sendiri, tapi kita bagaimana harus membangun budaya bersih secara bersama-sama, yaitu perlu andil dari masyarakat, terutama bagaimana membangun kesadaran, kebiasaan, kita biasakan bersih, dan mudah-mudahan selanjutnya jadi budaya. Ingat, sampah ini tidak bisa ujung-ujung bersih tanpa kita dibangun budaya bersih di tempat masing-masing, dan mohon untuk juga mulai pemilihan di tempat rumahnya masing-masing, sehingga semakin besar, semakin pengolahan ini semakin baik tentunya gitu.